Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak bapak semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita selalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua bisa mendapatkan manfaat beliau di dunia dan juga di akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia tema 2 subtema 3. Ya. Oke. Diingat kembali teks petunjuk itu apa? Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Ya, ingat baik-baik, ini sudah diajarkan minggu lalu, teks petunjuk. Contoh teks petunjuk apa? Biasanya di belakang apa sih namanya? Bungkus mie itu ada teks petunjuknya. Cara memasak mie. Atau di kotak kipas angin, cara menggunakan kipas angin. Di setrikaan ada cara mengoperasikan setrika. Gitu. Teks petunjuk semua itu ya. Lalu resep-resep memasak itu teks petunjuk juga ya. Cara memasak nasi goreng contohnya, itu teks petunjuk itu ya. Dia biasanya berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini kan cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Oke, sekarang buka buku penanya halaman 128 hingga 129. Oke, di situ ada di muatan IPA ada keterampilan kinerja praktik membuat baterai alami dari kentang. Nah, itu kan kemarin sudah kita lihat videonya. Namun pada pembelajaran bahasa Indonesia ini kita fokus pada teksnya. Teks petunjuk, itu teks petunjuk kan. Cara membuat sesuatu itu kan teks petunjuk. Di situ cara membuat baterai alami dari kentang. Di situ ada, diperhatikan bukunya, ada siapkan, berarti apa-apa yang disiapkan, ada langkah-langkah kegiatannya ya. Nah, sekarang di bahasa Indonesia ini kita ingin mengubah teks tersebut menjadi paragraf seperti ini ya. Oke, jadi harus dilihat-lihat ada berapa paragraf kira-kira. Oke ya. Ini Bapak bagi menjadi 3 paragraf. Yang pertama ini paragrafnya tentang gagasan pokoknya tentang apa sih? Alat dan bahan ya. Karena ini hanya membahas alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Langkah pertama dalam membuat baterai alami dari kentang adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu umbi kentang, lampu LED, kabel penjepit buaya, lempeng tembaga, dan lempeng seng. Berarti paragraf pertama itu kita mengubah teks petunjuk tadi menjadi paragraf ya. Yang pertama kita buat paragraf pertama alat dan bahannya. Lalu paragraf kedua langkah-langkahnya ya, langkah-langkah membuatnya. Jika alat dan bahan sudah siap, selanjutnya kita mengerjakan langkah-langkah membuat baterai alami dari kentang. Pertama-tama bersihkan permukaan kentang dan masukkan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Ini tinggal ditulis kembali langkah-langkahnya ya. Dalam bentuk paragraf tapi seng dan tembaga, maaf ya tulisannya banyak yang typo, ditusukkan pada lokasi yang berbeda, lalu hubungkan kabel ke lampu masing-masing lempengan tersebut. Jika lampu belum menyala, baliklah kabel atau tempat lempengan. Jika tetap tidak menyala, tambahkan kentang untuk meningkatkan daya listrik. Nah, ini alatnya, alat dan bahan, yang ini cara membuatnya. Sebenarnya dari sini sudah selesai ya. Nah, ini Bapak bikin paragraf baru. Nah, di bagian langkah-langkah kegiatan. Kenapa? Karena di paragraf baru ini membahas sesuatu yang berbeda. Bukan langkah-langkah lagi, tapi jika. Ya, jika kentang yang digunakan lebih dari 1 ya. Nah, jika digunakan lebih dari 1, ini berarti pembahasan baru kan? Ini dibahas apa? Langkah-langkah jika kentang yang digunakan lebih dari 1. Lakukan hal berikut. Lempengan seng pada kentang pertama dihubungkan ke bagian positif lampu. Lempengan tembaga pada kentang pertama lempengan tembaga pada kentang pertama dihubungkan ke lempengan seng kentang kedua.
Lempengan tembaga pada kentang kedua dihubungkan ke lempengan seng kentang ketiga. Lempengan tembaga kentang ketiga dihubungkan ke bagian negatif lampu. Ini agak ribet ya, karena tidak langsung kita praktekkan, hanya membaca teksnya saja. Oke, kurang lebih seperti ini, mengubah teks petunjuk menjadi paragraf biasa ya. Seperti ini. Jadi harus dilihat kira-kira ada berapa paragraf, lalu ditulis kembali paragrafnya. Oke. Setelah itu kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang pertama, paragraf pertama, alat dan bahan yang disiapkan. Gagasan pendukungnya ini. Paragraf kedua, langkah-langkah membuat baterai alami dari kentang. Intinya dalam paragraf itu membahas ini. Bagaimana caranya? Seperti ini ya. Bapak tulis kalimat-kalimat pendukungnya dengan kalimat yang lebih singkat ya. Gagasan pendukung itu lebih singkat. Ini kan seperti ini. Mana tadi? Bersihkan permukaan kentang dan tusukkan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Kita singkat. Bersihkan kentang dan tusukkan seng dan tembaga. Gitu aja. Semuanya ini disingkat. Gak apa-apa, yang penting masuk akal. Lalu paragraf ketiga. Hal yang dilakukan jika kentang lebih dari 1. Nah, ini. Oke ya. Nah, sebenarnya terserah ya, mau membuat ininya dulu, membuat ininya lalu membuat paragrafnya, atau boleh juga bikin paragrafnya dulu lalu dibuat ininya, tabelnya. Terserah mau buat yang mana dulu, tabel dulu baru paragraf dulu, atau paragraf dulu baru tabel dulu, terserah, sama saja. Atau dibuat dengan mind map juga boleh ya. Gagasan pokok lalu gagasan pendukungnya dikasih panah-panah gitu juga boleh ya, yang penting dibuat ya. Nah, ini contoh nih. Sekarang kalian buat sendiri di halaman 140. Halaman 140 di situ ada, dibuka buku penanya ya. Oke, di situ ada energi listrik dari buah lemon. Kalian kerjakan, ayo berlatih. Ya, di situ disuruh tuliskan langkah percobaan di atas ke dalam bentuk paragraf. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf tersebut. Paragraf terlebih dahulu. Nah, itu seperti Bapak tadi ya. Seperti Bapak tadi. Dibikin paragraf lalu dibikin tabelnya. Terserah mau bikin tabelnya dulu, lalu paragrafnya juga boleh. Boleh, yang enaknya kalian gimana ya. Oke. Sekian dari Bapak. Ini selesai tema 2 subtema 3. Nanti akan ulangan tema 2 ya. Nanti waktunya akan Bapak sampaikan via chat ya. Oke, terima kasih. Jika ada yang mau tanyakan, jangan malu-malu untuk bertanya. Bapak akhiri dengan mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.